Kalau yang safar itu kan kita dapat rukhsah, bisa dijamak, bisa dikosor, bisa digabung, bisa diringkas. Dan yang lebih afdol itu kan yang ikutin rukhsah, dapat fasilitas dari Ya, Allah ya. lah ibaratnya begitu. Nah kalau Ya. misalnya maghrib sama isya kan, maghrib sama subuh kan emang nggak bisa dikosor kan, nggak bisa diringkas. Nah kalau yang nggak bisa diringkas ini sebaiknya apa kita tetap jamaah sama orang yang mungkin di masjid, atau kita memang tetap di masjid karena mengejar pahala sholat di masjid tapi munfarid, atau tetap di rumah sholatnya. Jadi selama masih di rumah atau di wilayahnya, Mm-mm. di Bogor nih Pak, Iya. di Bogor. Maka selama saya di wilayah Bogor mau 100 kilometer pun saya nggak boleh kosor, Tapi boleh jamak. boleh jamak. Waduh. Jadi gabung dua sama asar, dua di waktu zuhur boleh, di waktu asar boleh. Hmm. Maghrib dengan isya 32, boleh juga di waktu maghrib, boleh di waktu isya. Hmm. Itu namanya jamak kosor. Subhanallah. Ketika safar boleh pilih, Hmm. mau antum jamak kosor, boleh ngambil kosornya doang. Hmm. Oke. Tapi kalau safar boleh jamak sama kosor berarti Ustaz? Boleh. Orang yang di apa namanya jamak itu yang di rumah saja, nggak keluar, nggak safar saja boleh jamak. Hmm. Boleh jamak, apalagi yang safar. Oh gitu. Oke. Kalau kosor tuh kalau jamak itu rukhsah buat yang tidak safar. Hmm. Rukhsah kalau ada keperluan, ada bencana, ada hujan lebat, ya ada kesibukan, boleh dijamak. Boleh dijamak, tapi nggak boleh Rukhsah, dikosor, dijamak doang. boleh dikosor. Hmm. Sedangkan untuk yang safar boleh dikosor, boleh dijamak. Boleh dikosor doang tanpa menjamak. Boleh sempurna juga. Tidak menjamak, tidak mengkosor, boleh. Tapi levelnya yang lebih Besar. afdal kalau Level yang paling tinggi adalah kosor. Ya jamak kosor. Yang kedua kosor oke. Oh. atau menjamak. Hmm. Ya. Yang ketiga ya sholat biasa. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladi rasuluhu waladi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah rabbil alamin, Rabbis samawati wal ard, Rabbil maghribi wal masyriqi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang meliputi langit dan bumi dari ujung timur hingga ujung barat, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita wa suri tauladan kita wa sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kunafillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita masih bertemu lagi di channel Melina Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih di kitab Salat Jamaah wa Imamah. Dan alhamdulillah masih ditemani oleh Al-Mukarram Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa dituliskan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan, dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat.
Semoga berguna bagi ikhwanullah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-faqih, dan tanpa bertanya kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda Al-Ustaz Ali Tafadhol Masburo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja dibuka kitab Bulughul Maramnya. Tadi sudah dibuka oleh Pak Robi ya. Kita langsung kita Bulughul Maramnya, babus salat, babus salat jamaah wal imam. Hadis ke-436 kitab saya ya. Ya, kitab mungkin berbeda ya, tergantung penerbitnya siapa. Wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, ya ummul qaum, mengimami satu kaum. Alif lam di sini, alif lam di sini ya, satu jenis ya. Kaum, banyak orang ya. Al-qaum, jenis kaum ya. Di langsung satu orang ya, mengimami satu kaum, itu maksudnya ya. Mengimami satu kaum, aqra'uhum ya, aqra'uhum yang paling atau pak yang lebih bacaannya, paling atau lebih bacaannya, paling apa? Paling bagus, lebih bagus, paling banyak, lebih banyak ya. Paling banyak atau lebih banyak di antara mereka. Satu orang di antara mereka yang paling banyak siapa? Ya, li kitabillah ta'ala ya, bagi kitab Allah yang maha tinggi. Siapa yang paling banyak hafalannya, yang lebih bagus hafalannya di antara kaum itu? Siapa yang paling terya, yang terbanyak atau terbaik, terbagus ya. Fa in kanu fil qiraa'ah sawa, namun apabila dalam qiraa'ahnya sama ya, levelnya sama, bacanya sama, bagusnya sama gitu kan, maka dicari ya, disaring lagi apa? lahum bi sunnah, yang dia siapa di antara mereka yang lebih paham, lebih mengetahui, yang paling ahli tentang sunnah ya, mengetahui hukum-hukum sholat berjamaah terutama gitu ya. Siapa di antara mereka? Tersaring lagi ya, fa in kanu fi sunnati sawa, maka jika dalam pengetahuan tentang sunnah juga sama, saring lagi ya, apa namanya, fa aqdamuhum hijrah itu yang lebih dulu hijrah, yang duluan menetap itu siapa, yang duluan di kampung itu siapa ya. Dan nggak mulut semuanya kan, ada beberapa orang ya. Namun jika sama lagi, fa in kanu fil hijrati sawa, sama juga, maka saring lagi, faqdamuhum ya silma ya, maka siapa di antara mereka yang duluan masuk Islam. Oke, ini baru hijrah ya. Ya, baru itu hijrah makna ya. Tadi hijrah tempat ya, tadi hijrah tempat, sekarang hijrah makna, yang paling duluan masuk Islam ya. Wa fi riwayatin sinan itu tahun Pak, yang paling banyak tahunnya gitu, maksudnya paling tua. Yang paling banyak tahunnya, yang paling tua, siapa di antara mereka, maka itulah yang begitu. Maka dalam hadis ini ketat sekali untuk menjadi imam. Tidak sembarangan ujuk-ujuk maju jadi imam. Hati-hati, berat Pak. Iya, kenapa kalau salah menanggung semua dosa para makmum jamaah yang di belakangnya, yang dipimpinnya. Jangan main-main. Tapi kalau bagus, pahala paling banyak imam. Sebanding dong, gitu kan? Tapi ini ketat sekali coba seleksinya. Kalau di bawah daerah kan seleksi calon imam gitu kan.
Ya wala ya umanna, dan janganlah sekali-kali. Di mana sekali-kali ya entah itu ya. Entah itu penekanannya jangan sekali-kali. Lam nahi, karena terlalu lam alif ada fi'il kata kerja. Jangan sekali-kali mengimami. Ya, arrojulu menjadi fa'il ya. Ya, seseorang jangan mengimami arrojula orang lain, ya. Arrojula itu objeknya, maf'ulnya. Ya, fi sultani, di dalam kekuasaannya. Jangan ujuk-ujuk tamu-tamu ustad. Misalkan ustadznya nih datang, padahal dia tamu, bukan wilayah kampung itu gitu kan, daerah lain, datang ke situ mentang-mentang ustadznya maju jadi imam, nggak begitu ya. Yang tuan rumah lah yang berhak jadi imam, apa tuh pemilik kampung situ ya, jamaah kampung situ ya, dia yang jadi siapa, dia jadi imam, kecuali diizinkan tafadhol ustaz, gitu kan. Nah, di kaitan berikutnya wala yaqudu fi baitihi ala takrimati ila bismi, jangan duduk tempat duduknya di rumah kehormatannya tanpa izin yang punya pemiliknya. Dia jangan mentang-mentang tamu, ini ustaz tamu gitu, udah tamu, dia mentang-mentang ustaz ya, mentang-mentang ustaz, mentang-mentang tamu, kan tamu itu harus dihormati. Dan ini ada ya keimanan, malah bisa dengan keimanan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Nah, yang jangan tamu masuk ke dalam main duduk aja gitu kan, di tempat kehormatan punya rumah gitu kan. Nah, begitu pula seorang ustadz ya, jangan mentang-mentang ustadz main masuk maju nyolong jadi imam, nggak begitu ya, tanpa seizinnya. Jadi ini adab ya, ini adab. Kan saya biasa tuh kalau datang ke rumah ngajar jam di satu tempat, saya walaupun sudah salam saya nggak langsung masuk. Kalau sebelum diizinkan masuk. Sudah masuk pun saya nggak langsung duduk sebelum diizinkan duduk. Ya, gitu. Makanya saya biasanya kalau ada jamaah datang ke rumah saya satu paket tuh. Mereka ucap salam kan, assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, silakan duduk, silakan minum. Dan nunggu lagi kan, ntar dikasih kudapannya nggak disuruh nih, kok nggak disuruh? Iya, terakhirnya udah selesai, silakan cipiring gitu ya. Lah si yang punya rumah bingung, kok nih nggak diminum-minum nih, belum disuruh. Karena belum disuruh minum ya. Ini adab ya, ini adab. Ustadz nih nanya dulu ya. Boleh. Nah misalnya di tempat kayak saya nih, misalnya ada 10, sudah terseleksi nih orang yang pandai bacaannya, bagus bacaannya, banyak hafalannya, terus disempitkan lagi orang yang bagus sunahnya, sempitin lagi orang yang lebih mukim, sempitin lagi orang yang banyak tahunnya. Nah, ditetapkan si A gitu. Apa nih si A terus jadi imam terus dari setiap hari, dari subuh sampai ke subuh lagi? Atau gimana nih? Gantian atau gimana nih Ustaz? Iya. Jadi Nabi selama itu gak pernah turun, jarang itu kalau sakit ya. Kalau menyuruh orang jadi imam, gak pernah diganti. Ya. Tapi tetap ya tadi buat sirkulasi boleh lah gitu ya. Iya. Buat sirkulasi boleh. Kenapa? Ya mungkin bisa tepit kalau imam masjid ya imam subuh syukuran, imam isya syukuran, nggak masalah. Yang penting tadi kriterianya terpenuhi gitu kan. Ya, kriteria terpenuhi, ya minimal maka dia yang bacaannya banyak lah gitu kan. Diperlunya kelegowoan. Karena imam itu bukan profesi ya. Bukan profesi yang ada gajinya. Ini kadang-kadang orang Islam ini, mohon maaf ya, kebanyakan nggak semua gitu kan. Ya imam dia ada gajinya. Kan khotib ada gajinya. Padahal itu kewajiban. Ya, kalau selalu berjamaah kata imam kan bukan berjamaah namanya.
Ya, Jumat kalau nggak ada khutbahnya, nggak ada khotibnya, bukan Jumat namanya kan, kewajiban. Kalau nggak ada sewa, enggak kita mau sholat sama dibayar gitu kan? Kewajiban itu nggak dibayar. Kalau mau jadi imam bayar apa aja, mungkin ya apa namanya, mungkin dia mengajar apa di situ, ngajar tajwid, segala macam, boleh lah gitu kan? Ya, maksudnya jangan dibayar, tapi apa ya, diberi. Ya, diberi mungkin ya. Nah, diberi bukan gaji ya, pemberian, mungkin sodako, gitu kan? Karena sodako boleh ke imam, itu boleh itu, sodako boleh ke imam masjid, ke khutbah gitu kan, kalau sodako boleh. Jangan-jangan apa namanya nanti menjadi pekerjaan. Akhirnya ngitung dia, oleh masjid anu amplopnya sekian, masjid anu amplopnya sekian, ini aja yang gedean gitu kan. Nah, boleh begitu ya. Tapi di sini imam memang menjadi pekerjaan Ustaz. Memang dihormati di sini sih, imam sama muadzin itu dihormati Ustaz. Bahkan ya, sempat share kan buat orang Indonesia yang mau silakan gitu. Sampai sekarang kuotanya masih kurang nih sebenarnya. Kan nggak apa-apa. Itu fasilitas ya, bukan gaji. Oh, fasilitas. Kalau gaji kan hubungannya dengan pekerjaan Iya, kan. iya. Ada atasan dan bawahan kan. Ini enggak, dia nggak punya atasannya Allah langsung gitu kan. Iya. Tapi kalau fasilitas iya dapat, boleh. Boleh ya. Kenapa? Kan kita pengen kan masjid ini dipimpin oleh seorang imam yang bagus bacaannya, yang enak, kita jadi berlama-lama di masjid kan. Betul. Nah, ini jadi maka bagaimana caranya biar imam itu betah di situ? Fasilitasi. Bukan gaji ya, beda ya. Jelas ya? Jelas. Berikutnya Ustaz, banyak pertanyaan Ustaz. Baik, bisa tuh ada saja nih. Yang berikutnya nih masalahnya keimaman wanita nih. Ini kita di sini dulu deh Ustaz. Di sini aja ada pertanyaan nih. Karena ini viral kan ini hadisnya nih. Kalau misalnya kita ke rumah saudara nih, kan berarti yang punya rumah kan yang jadi imam kan, atau orang yang di sekitar rumah lagi. Cuman bacaannya nggak bagus nih Ustaz. Dan kita misalnya di rumah dia agak, taruh misalnya kayak reuni keluarga deh Ustaz tuh. Nah kan yang ditua kan tuh yang maju tuh. Tapi kan nggak semua keluarga kita kan emang tahu ilmu agama ya. Ada yang di akhirnya maju, wah berantakan nih bacanya nih. Ustaz gimana nih kita yang tahu ilmunya nih? Apa kita munfarid aja ya sholatnya? Padahal kita kan kayak reuni ya, mau kumpul keluarga gitu, masa pisah-pisah. Tapi gimana nih Ustaz? Ya cukup sebaik-baik sholat adalah berjamaah. Iya. Sebaik-baik sholat adalah berjamaah. Kan 27 kan, 25 minimal gitu kan. Ya, kalau benar. Ya, kalau benar ya. Nah artinya gimana dalam urusan keluarga, reuni keluarga, acara keluarga gitu kan, kumpul-kumpul keluarga, family day gitu kan ya, hari-hari keluarga kumpul. Saya pribadi sering kumpul gitu ya. Saya sering jadikan bapak saya jadi imam, Pak. Jadi imam bapak saya. Padahal dalam segi pengetahuan ya, mohon maaf, bapak juga ngaji, kan? Tapi karena bapak ngaji juga, gitu kan? Ngaji sama saya juga, gitu kan? Ya nanti jadi paham. Kadang saya itu mempersilakan orang tua saya, Pak jadi imam Pak, bapak saya gitu kan? Ya kamu jadi imam. Saya jadi imam gitu kan. Itu saya menjelaskan dulu orang tua saya, jadi mempersilakan orang tua jadi imam. Orang tua saya baru saya kan anak tertua laki-laki kan. Untungnya ada kamu jadi imam. Coba kalau saat anak yang musuh. Tetap dipersilakan. Saya walaupun saya anak paling terakhir katakan, saya mempersilakan, kecuali saya dipersilakan. Nanti ada kemarin kan, aku berumur usia 6 tahun. Atau 7 tahun. Aku paling muda, tapi dipersilakan maju gitu. Karena di antara mereka akulah yang paling banyak hafalannya. Tapi jangan ujuk-ujuk maju ke depan gitu. Paham ya? Kalau dipersilakan silakan, Pak. Nah, kita juga harus tahu diri gitu kan. Kita bacaan Quran nggak bisa cuma belepotan, kenapa masih berantakan gitu kan. Tahu diri gitu kan. Dia mentang-mentang saya kan yang paling tua nih, saya jadi imam.
tahu diri. Ya, ya. Kalau nggak ngerti, Mm-mm. ya silakan yang ngerti. Ibarat kata di mobil nih, jangan mentang-mentang dia punya mobil gitu, karena ada punya mobil nggak bisa nyupir, Pak ya. Mm-mm. Atau punya mobil, udah nyupir baru belajar gitu kan. Mm-mm. Maka jangan mentang-mentang mobil dia baru bisa nyupir, ya belum ngerti jalan, maka kasihlah orang yang bisa bawa mobil, kita pengen nyaman kan. Ya, ya, ya. Ya, Nah kalau tidak. yang bermasalah ya kan banyak yang begitu kan Ustadz. Yang toko kosong kan banyak nyaring bunyinya Ustadz. Yang nggak tahu malah dia malah maju gitu. Nah kesian buat orang-orang yang tahu ilmu ini gimana nih, sholatnya sama ya dia. Buat Nanti ada hadisnya. Nanti ada hadis di belakangnya ada nih. Sah kita sholat di belakang orang-orang yang fajr sekalipun sah sholatnya, Pak. Ya, sah sholatnya. Ya, tapi tadi apa namanya, kasihan orang yang jadi imam itu kasihan kan. Ya, nah saya pribadi kalau saya lihat imam yang nggak paham dalam arti berantakan sholatnya gitu kan, mungkin dari bacaannya, tumaninahnya, rukun-rukunnya itu masih ini, saya memilih mufaroqah, itu berpisah dari imam. Jadi apa namanya, tetap dalam satu barisan gitu kan, sama keluarga, walaupun saya karena yang paling terakhir anak paling kecil gitu kan, nah, katakan begitu, dia tetap di situ dalam barisan, tapi saya gerakan sendiri gitu, nggak bersama imam, gitu Pak. Ustadz nih, karena Ustadz kan nih ya 15 menit nih saya nguber nih Ustadz nih. Kemarin setelah ya masih di sini masih banyak sih Allah. Kenapa 15 menit ya, betul. Iya 15 menit betul. Ya, gini Ustadz, ya, kemarin yang masalah apa namanya kosor ini Ustadz nih. Ini jadi banyak pertanyaan karena kan di sini kita pendatang semua nih Ustadz, dari Filipina, dari India, dari Pakistan. Jadi banyak pertanyaan nih Ustadz nih. Berarti kan kita semua termasuk safar nih Ustadz. Nah berarti termasuk safar yang ini nanti dalilnya kita tampilin juga nih di YouTube ya, biar orang juga paham bahwa safar itu bahwa kita mendapat ruksa. Salah satunya rukso, salah satunya jamak sama kosor, digabung dan diringkas. Dan kemarin kita ngobrol bahwa itu sebaiknya yang dipilih yang lebih afdol itu yang ruksa, yang kita ambil jamak sama kosornya gitu. Terus kalau misalnya itu tadi tuh Ustaz, ini mungkin kita udah bahas ya, cuman tapi harus diomongin di sini Ustaz. Kalau misalnya subuh sama maghrib itu kan nggak dikosor lagi tuh Ustaz, sebaiknya kita ikut jamaah atau munfarid, kita cari yang afdolnya nih Ustaz. Apa kita pergi jamaah ke masjid bareng jamaah, atau tetap ke masjid tapi sholatnya munfarid, atau di rumah aja munfarid gitu, untuk maghrib sama subuh. Baik. Dulu ya. Ya. Untuk rukhsah orang-orang yang safar. Ini pertama, kalau banyak kan saya lupa tuh pertanyaannya. Pertama apa tadi Pak? Iya, kan kalau yang pertama tadi. Kalau yang safar itu pertanyaannya. Kalau yang safar itu kan kita dapat rukhsah. Bisa dijamak, bisa dikosor, bisa digabung, bisa diringkas. Dan yang lebih afdol itu kan yang ikutin rukhsah, dapat fasilitas dari Allah lah, ibaratnya begitu. Nah kalau misalnya maghrib sama isya kan, maghrib sama subuh kan emang nggak bisa dikosor kan, nggak bisa diringkas. Nah kalau yang nggak bisa diringkas ini, sebaiknya apa kita tetap jamaah sama orang yang mungkin di masjid, atau kita memang tetap di masjid karena mengejar pahala sholat di masjid tapi munfarid, atau tetap di rumah sholatnya gitu. Baik ya. Hadis yang pertama Imam Ahmad disesuaikan oleh Indonesia. Itu ada di bab safar ya. Kita belum bab setelah ini ya. Setelah kita bahas tadi bab tadi ya, bab jamaah bersama imam ya. Jadi Innallaha Ta'ala
Sesungguhnya Allah yang mati ini khobar, kalam khobar, pengumuman dari Allah. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi, yuhibbu, mencintai, menyukai, ya, tukta rohosuhu, itu tak diambil, Pak. Oke. Dia diambil rukhsahnya, keringanannya, kama sebagaimana, ya, tukta maksiatuhu, ya, tukta itu diambil maksiatnya, nggak suka dia. Ya sama nggak sukanya kalau Allah orang-orang tuh mengerjakan maksiat. Oh gitu. Oke. Ya, jadi apa namanya, Allah suka kalau orang diberikan rukhsah, keringan diambil. Diambil. Oke. Kan hadiah, Pak. Saya mau tanya. Oh, hadiah diambil lah ya. Maksudnya diambil. Antum kan ngasih aneh itu apa namanya, baju ya, Ya, baju ya, koko. Oke. Asik kan itu. Bagaimana kalau misalnya baju kokonya nggak pernah aneh pakai? Wah, sedih Ustaz. Jelas ya. Maka cara menghormati orang yang memberi, saya pakai baju kokonya. Iya, digunain ya pasti. Cara saya berterima kasih begitu. Ya, supaya yang beri senang. Alhamdulillah dipakai gitu kan, berarti berguna, dia dapat pahala kan. Iya. Ya, gitu kan. Juga kalau misalnya diberi dipakai kan, besoknya bisa ngasih lagi, Pak. Senang, orangnya menghargai gitu kan. Kalau nggak dipakai, besok nggak saya kasih lagi ya, nggak dipakai gitu kan. Dan Allah suka kepada seorang hamba apabila diberikan nikmat oleh Allah, ya, Al-Quran ya, dia memperlihatkan tuh, ya, dikasih rezeki dipakai untuk kesehatan, dipakai untuk beribadah, Allah suka. Yang penting jangan israf, jangan berlebihan. Jadi pada saat antum safar, ambil rukhsahnya, kosor, ditambah hadis dari Imam Ahmad, masafar, tidaklah Nabi masafar Rasul SAW, tidaklah Rasul bersafar, safron, ya, perjalanan, ila, kecuali sholat rakaataini, kecuali dia sholat 2 rakaat, hatta yarji'u, sampai Nabi kembali. Artinya kalau Nabi nggak kembali, masih tempat safarnya, maka dia safar terus. Tidaklah Nabi melakukan satu perjalanan safar kecuali Nabi sholat 2 rakaat sampai dia kembali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau dia kembali gimana? Selama di sana, selama safar, dia kosor. Ambil itu fasilitas. Hadis yang berikutnya, ya, ambil ke fasilitasnya. Ya, ada dari riwayatnya, sebentar ya. Ini ada di Bukhari 458. Wah, masih dari Anas bin Malik. Atau apa kata dia? Kharajna, kami telah keluar. Ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah SAW. Ya, berarti ini perbuatan Nabi atau perkataan Nabi? Perbuatan udah. Perbuatan Nabi, karena yang cerita orang lain. Iya. Kami keluar bersama Rasulullah SAW, minal Madinah ila Mekah, dari Madinah ke Mekah. Fakana yusalli rakaataini, ada kami, ya, salat 2 rakaat, artinya kosor, ringkas. Ya, hatta roja'na ila Madinah, sampai kami kembali ke Madinah. Ya, kalau gak kembali gimana? Terus ikutin. Terus selama masih safar, maka dia maka dalam hadis yang lain ambil 20 hari, 19 hari, 18 hari, hadis yang lain itu kan. Itu kan hanya bilangan. Kebetulan Nabi cuma segitu. Kalau selamanya bagaimana gitu kan, kecuali dia berniat mukim. Oh, niat mukim. Iya, benar-benar. Saya KTP saya masih DKI. Saya tinggal di Bogor. Di Bogor saya bukan safar, Pak. Saya udah meniat mukim di sini. Niat mukim. Iya. Maka kebalikan, saya kalau ke Priuk, ke DKI, saya safar itu, Pak. Kebalikannya ke sana. Jelas ya?
Jadi hadis yang pertama, maka ambil ruksonya, tapi ingat, hindari perdebatan, Setuju. hindari fitnah. Kenapa? Nggak semua orang paham, karena nggak semua orang ngaji. Iya, 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 iya. Maksudnya apa? Rukso itu pilihan, sebaik-baik pilihan dan diambil kalau tidak ada mudarat, kan gitu Pak. Iya, iya. Oh. Kenapa? Kaidah fikih begitu. Darul mafasid muqaddimun ala jalbi musalli. Hafal nggak? Hafal nggak? Enggak. Darul mafasid, meninggalkan kerusakan, muqaddimun, diutamakan, didahulukan, ala jalbi musalli, daripada mengambil manfaat. Alhamdulillah. Artinya apa? Iya, antum kosor ada manfaat buat antum, Iya. tapi ada mudarat, Bisa berdebat jadi dengan fitnah, bisa berdebat orang nggak paham. Iya, maka pada saat diajak berjamaah sama orang yang nggak paham, ikut berjamaah. Ini jamaah dalam rangka meninggalkan kerusakan, meninggalkan fitnah. Oke. Jelas Pak? Ya. Kalau lagi sendirian, pernah kosor. Bagaimana dengan subuh dan maghrib? Karena subuh dan maghrib itu memang tidak boleh kosor. Asar begitu, hadisnya ada gitu kan? Iya. Jadi hadis pertama itu bahwa pertama kali sholat itu 2-2-2 Pak. Di 2-4 masih di ya 2-2-2-2 kecuali maghrib sama subuh. Jadi pada saat safar ditetapkan itu, pada saat hijrah ya, pada saat hijrah maka ditetapkanlah di waktu sholat itu zuhur 4, asar 4, isya 4, yang tadinya 2-2 semua. Ya, ilal maghrib, kecuali maghrib fa innaha witrun nahar. Karena maghrib itu adalah witirnya siang. Maghrib jadi 3 rakaat. Ya, wa illa subuh, kecuali subuh. Karena subuh itu fa'innaha tutawilu fiha, dipanjangkan padanya ala qiraah. Ya, di 2 rakaat dipanjangkan bacaannya pada salat subuh. Jadi subuh tetap 3 rakaat, enggak dirubah. Yang dirubah hanya zuhur, asar dan isya menjadi 4 rakaat. Lalu untuk kosor yang tadi 4 rakaat kembali ke asal, 2 lagi. Sama dia safar. Jelas? Oke, berarti dari fasilitas safar itu kan berarti jamak dan kosor ya Ustaz? Itu fasilitas dari Allah tuh, yang afdolnya kita ambil, kecuali tadi menghindari perdebatan atau mudarat. Betul gitu Ustaz ya? Jadi kalau misalnya kita bisa jamak sama kosor, tapi kalau misalnya diundang untuk jamaah, ikut jamaah gitu. Begitu benar Ustaz? Bukan ya, jamak kosor itu 2 hal yang berbeda. Oh gitu. Oke. Ya, antum berjamak boleh tanpa harus mengkosor. Tentu antum di rumah nggak kemana-mana. Menjamak saja boleh. Dulu dengan asar 4-4 tapi. 4-4. Oke. Dia maghrib dengan isya 3-4. Itu namanya menjamak, bukan mengkosor. Kenapa? Antum bukan safar. Kalau syarat-syarat safar tidak terpenuhi. Oke. Ya, jadi selama masih di rumah atau di wilayahnya, di Bogor nih Pak, di Bogor. Maka selama saya di wilayah Bogor mau 100 km pun saya nggak boleh kosor. Tapi boleh jamak. Boleh jamak. Waduh, tahu lah, baru tahu saya. Ya, boleh jamak itu bebas Pak. Boleh, itu kan nggak boleh jamak. Apa namanya, Nabi menjamak padahal nggak ada kesakitan, lagi aman, nggak safar. Supaya tidak memberatkan umat kita kan tadi. Ya, Bang Ahmad. Ya, jadi safar tidak mesti mengkosor. Mengkosor boleh, menjamak boleh enggak. Oh gitu. Oke. Yang safar itu pilihan, mukhoyar. Antum nih lagi sholat zuhur diajak berjamaah sama teman, sedang safar nih, maka ia berjamaah saya nggak usah kosor.
nanti asar dikosor 2 rakaat. Ya. Ya atau sebaliknya, zuhur atau kosor 2 rakaat, asar diajak Oke. jamaah, boleh berjamaah. Atau tadi zuhur 2 rakaat dikosor, selesai salah udah nggak usah sholat lagi. Nanti asar sholat lagi 2 rakaat lagi kosor. Itu namanya mengkosor, tidak menjamak. Oke. Ya kalau menjamak plus mengkosor, namanya jamak kosor. Iya. Nah, Ya digabung tuh. Jadi gabung dua sama asar, dua waktu zuhur boleh, 2 asar boleh. Maghrib dengan isya 32, boleh juga waktu maghrib, boleh waktu isya. Ya, itu namanya jamak kosor. Ketika safar boleh pilih, mau antum jamak kosor, boleh ngambil kosornya doang. Oke. Tapi kalau safar boleh jamak sama kosor berarti Ustaz? Boleh. Orang yang di menjamak itu yang di rumah saja, nggak keluar, nggak safar saja boleh jamak. Boleh jamak, apalagi yang safar. Oh gitu. Oke. Yang safar boleh jamak. Boleh ya, pilihan. Boleh jamak, boleh enggak. Iya. Ya kalau kosor itu rukhsah. Ya artinya gini, kalau kosor tuh kalau jamak itu rukhsah buat yang tidak safar. Rukhsah kalau ada keperluan, ada bencana, ada hujan lebat, ya ada kesibukan, boleh dijamak. Boleh dijamak, tapi nggak boleh dijamak doang. Boleh dikosor. Sedangkan untuk yang safar boleh dikosor, boleh dijamak. Boleh dikosor doang tanpa menjamak. Boleh sempurna juga. Tidak menjamak, tidak mengkosor, boleh. Tapi levelnya yang lebih afdal. Level yang paling tinggi adalah kosor. Ya jamak kosor. Yang kedua kosor. Atau menjamak. Ya, yang ketiga ya sholat biasa. Oke. Saya naber lagi nih Ustaz, saya tebelin lagi nih berarti. Berarti kalau yang kosor itu, yang safar itu level yang utama jamak sama kosor. Boleh dijamak sama boleh dikosor. Level kedua kosor, ringkas. Yang ketiga boleh di jamaah atau seperti sholat mukim seperti biasa gitu. Tapi yang lebih afdal tadi jamak sama kosor. Kalau yang safar. Nah kalau yang jamak itu syaratnya apa aja Ustaz? Bencana alam? Iya Pak. Nggak keluar ya? Ya nggak keluar. Jamak tuh boleh di luar, boleh safar. Ya. Boleh di dalam, boleh di safar. Ya nggak kemana-mana boleh jamak, apalagi safar. Apalagi safar itu ya. Jamak tuh nggak ada syarat. Nggak ada syarat gitu. Iya. Tapi ingat begini Pak, ada orang Syiah begini. Orang Syiah itu yang sering banget zuhur sama asar digabung Pak. Iya. Mereka nyebutnya sholat siang. Ya, maghrib sama isya digabung, sholat malam. Dia nggak mengenal tuh. Biasanya selalu begitu, zuhur digabung depan. Makanya lihat orang Syiah itu kalau sholat Jumat pasti sholat zuhur lagi. Iya. Ya. Maka kita untuk membedakan dengan orang Syiah bagaimana? Ya boleh safar jangan sering-sering. Boleh dijamak jangan sering-sering. Ya, kalau ada kesibukan, boleh nggak ada syarat. Ya Nabi boleh ditanya sama ibu Umar atau Mas bukan lupa ya. Ditanya hadis sebacanya, ya. Umar bertanya, ya Rasul kenapa engkau mengkosor sholat? Apa menjamak ya? Ya menggabung ya. Padahal nggak di Syaman, nggak dalam perjalanan, nggak dalam perjalanan. Itu biar nggak memberatkan umatku. Ya. Tafsir pertanyaan Umar kepada Rasulullah. Padahal kondisinya aman, dijawab rukhsah. Kalau kosor itu, mengapa kamu kosor? Padahal kondisi aman. Ya, kenapa? Dalam surat tafsir pasal An-Nisa ayat 101 dijelaskan di situ bahwa yang namanya kosor itu adalah adanya kepayahan. Iya betul.
adanya perjalanan jauh dari jarak Mekah ke Madinah, orang-orang hijrah itu, Pak. Orang hijrah, ya maka untuk hadis itu dijelaskan bahwa untuk orang-orang yang kebayaan. Ini hadis Nabi mengkosor. Makanya Umar bertanya, kenapa ya Rasulullah mengkosor? Padahal kondisinya lagi aman nih. Zaman dulu kan hijrah takut, Pak. Taruhan nyawa, Pak. Iya betul. Taruhan nyawa. Makanya ayat itu kan dalam keadaan bagaimana kau mati? Ya, apakah mati dalam keadaan hijrah atau masih dalam keadaan hijrah? Masih di dalam kota, udah kemana-mana, kota ya kondisi begitu. Dan orang yang pergi hijrah itu udah tidak ditungguin, dijagain. Boleh pergi tapi tinggalkan barang-barangnya, nggak boleh bawa apa-apa. Itu. Nah, juga dan ada tafsir Pak Aswansyah ada satu ya. Iya. Terus berarti memang sholat di awal waktu memang juga itu mah pilihan juga kali Ustaz ya. Jadi boleh juga di akhir waktu ya, pernah kita bahas hadis itu ya, karena Rasulullah pernah juga di akhir waktu ya. Ya, ada hadisnya afdhalus shalah ya li waktuha. Karena ada di hadis ini ditambahin Pak pakai kata-kata awal. Ya, pada awal waktu. Padahal di hadis 3 di Abu Daud di Bukhari itu nggak ada kata-kata awal, yang ada li waktunya. Selama di waktunya itu sholat boleh di sini. Itu sebabnya kenapa waktu saya pertama kesini Ustaz, kok di kantor itu nggak pas waktu ajan ya? Jadi dikumpul nanti jam 1 kita kumpul sholat baru gitu. Karena kenapa? Ya. Betul. Fungsi itu kan ada 3. Yang satu menandakan masuk waktu. Iya. Fungsi kedua adalah memanggil untuk berjamaah. Ya kan, untuk berjamaah. Yang ketiga untuk kamu sholat ini. Begitu. Memang sebaiknya berarti kalau begitu, kalau misalnya kita mengacu hadis ini, jangan pas ajan pas komat kita langsung gitu ya sholat. Tapi sholatnya jadinya bagian mungkin ya. Sholatnya paling cuma 2 orang 3 orang. Tapi kalau yang udah janjian nih, ada mungkin 20, malah lebih baik yang 20 orang itu ya Ustaz ya? Karena di jamaahnya lebih banyak ya. Iya, ada hadis ya, sholat berdua sholat bertiga lebih baik daripada sholat berdua. Sholat berdua lebih baik daripada sholat sendiri. Iya. Sholat bertiga lebih baik daripada sholat berdua. Dan yang sholat lebih banyak daripada itu, daripada bertiga, itu lebih baik lagi. Aman Ustaz ya, ini terakhir deh Ustaz, mau sholat maghrib ya Ustaz ya. Sudah lewat sebenarnya gitu ya. Ini Ustaz, berarti tadi yang masih safar tadi semua fasilitas pakai berarti Ustaz ya. Sholat rawatib kita bisa melakukan karena kan kita dalam keadaan safar ya Ustaz ya. Iya, habisnya kan sudah jelas ya kemarin bisa sampaikan ya. Jadi apa namanya? Kosor ya. Yang ya, rawatib. baik ya, ada riwayat Bukhari nomor hadisnya 2996. Tidak marido apabila telah sakit. Marid. Ya, al-abdu seorang hamba ya au safar atau safar. Artinya apabila seorang hamba itu kondisinya sakit atau dalam perjalanan safar, ya titibalahu telah dicatat, titiba ilmadi majul telah dicatat lahu untuknya, punya kembali ke benak yang mari, ke yang sakit, ke yang safar. Artinya telah dicatat untuk yang sakit atau yang safar tersebut mislu atau mislu maka nak ya'malu apa saja yang biasa ya'malu kan fi'il mudhari yang selalu dikerjakan, yang biasa dikerjakan ya mukiman sholihan di waktu mukim atau di waktu sehat. Ini hadis sahih Bukhari 2996. Artinya selama dia safar atau dia sakit ya, maka dia nggak mengerjakan yang biasa dikerjakan di waktu sehat, di waktu dia mukim, nggak mengerjakan tuh ya ibadah sunnahnya, maka tetap dicatat kutiba lahu. Ya kutiba lahu seperti tadi, seperti misal sama seperti dia mengerjakan padahal nggak mengerjakan.
jelas ya. Kalau yang sholat sunat duha, tahajud, istikharah, witir itu gimana Ustaz? Sebaiknya dilakuin juga atau? Itu sama, ini ada keterangannya kan nggak ada keterangan Iya, kan? nggak ada keterangannya. Nggak ada keterangan sholat yang mana. Sholat sunnah pada keseluruhan ya. Pada sholat duha, bahkan Nabi pada saat safar nggak pernah sholat duha. Oh iya ya. Iya safar nggak pernah sholat duha, kecuali kembali dari safar. Gitu kan? Iya, iya. Nah, kecuali sholat malam. Kenapa malam nggak ada bepergian kan? Iya, iya, iya. Nggak ada bepergian kan? Mm-mm. Ya kalau malam, misalkan bangun sholat malam, bangun sholat witirnya. Oke. Karena jarang orang yang bepergian di waktu malam. Kalau tadi konteks hadis karena zaman Nabi kan gelap, gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi ibadah sunnah di pagi hari, di siang hari. Syukur. Ustaz tadi minta itunya ya. Minta hadisnya Apanya? dikirimin ya Ustaz. Ntar saya masukin juga. Itu tinggal ada rekamannya kan, terus hari lah. Ini ada rekamannya. Udah kasih Abu Hori 2996 tinggal cari. Jadi biar kamu jangan disuapin dulu. Oke dulu ya. Biar jamaahnya itu dia merasa terpanggil untuk ini. Hmm. Kalau biasa disuapin, tapi dia nggak manja, nggak dewasa. Kalau di Bulughul Maram hadisnya nggak ditulis ya Ustaz ya, cuma ditulisnya dari Sahih Muslim, Bukhari gitu. Makanya waktu saya dapat Iya, kalau Ustaz tuh ada itu ya. kan nyari. Hadisnya ya. Saya punya kitabnya ada Bukhari, ada Iya. Muslim, Abu Daud, lengkap. Jadi pada saat saya bulu-bulu saya baca, terus saya cari hadisnya. Di kitab saya ini, ya sama dengan kitab langsung tadi. Iya, iya. Cuma saya tulis ini. Wah, ada Bukhari, saya di Bukhari nomor sekian saya tandai. Halamannya, nomor hadisnya. Ada Abu Daud, ada Abu Daudnya. Di sini dia tandain, di Abu Daud saya tandain. Jadi pada saat hari gampang. Jadi dari kitab Tohara udah saya tandain tuh di sini tuh. Jadi hadis pertama, Nasai jilid 1 halaman 50 udah saya tulis tuh. Tuh surat-suratnya. Kalau di Bukhari nomor hadis berapa? Saya udah tulis semuanya. Cek semua itu kitab. Supaya terbiasa gitu kan. Terus saya itu masih meneliti gitu kan. Jangan budayakan kemalasan. Nah, syukur khair Ustaz, sampai di sini dulu ya, mungkin ya, biar nolnya pelan-pelan. Walaupun banyak pertanyaan. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat ya Ustaz, mudah-mudahan juga teman-teman juga mengalami hal yang sama. Kalau ingin bertanya silakan tanya lagi, insya Allah akan kita jawab di waktu yang tepat. Nah, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Wabil haq murabikum, pamangsa afal yumin, pamangsa afal yakur. Semua yang benar tentang hidayah Allah. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan semua akan diminta tanggung jawabnya, semua akan ada masa berlakunya, ada expired date-nya, dan kuluman aliyafan semua akan binasa. Sampai Rasul kita umur itu tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja. Bisa menjadi kita sebelum kita disap olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dimaafkan dengan kemurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Izinkan Ustaz, saya akan Ustaz. Assalamualaikum.